Sejarah Negara Amerika Serikat. Bersama saya Susi dari channel Cerita Mi Ana. Cerita mengenai sejarah negara Amerika ini sangat panjang, sehingga saya membuat beberapa part. Yang ini adalah part pertama. Mari kita mulai. Pada akhir abad ke-16, dunia sedang demam eksplorasi. Spanyol dan Portugal sudah lebih dahulu kaya raya dari emas dan perak di Amerika Latin. Inggris merasa tertinggal, sehingga Ratu Elizabeth I berpikir jika mereka ingin menjadi bangsa besar, maka mereka harus ikut dalam perlombaan ini. Ada beberapa alasan, sehingga Inggris mulai ke Amerika Utara. Mulai dari alasan ekonomi, yaitu mencari kekayaan baru, alasan politik, persaingan dengan negara-negara Eropa seperti Spanyol yang sudah memiliki koloni besar di Amerika Selatan, serta Perancis yang mulai bergerak di Kanada. Alasan agama, di mana setelah reformasi gereja dan munculnya kelompok-kelompok seperti Puritan dan Separatis, banyak orang di Inggris merasa tidak bebas menjalankan keyakinannya. Jadi, bagi sebagian orang Amerika, bukan sekedar tempat mencari kekayaan saja, tetapi juga mencari kebebasan beribadah dan alasan populasi serta sosial. Di mana pada saat itu jumlah penduduk Inggris meningkat pesat, sementara lapangan kerja dan tanah sangat terbatas. Jadi, koloni menjadi solusinya. Setelah pelaut Inggris tiba di sebuah daratan baru, mereka pun segera mendirikan pemukiman yang dinamakan Jamestown. Nama tersebut dipilih sebagai bentuk penghormatan kepada Raja James I. Tetapi, kehidupan di sana jauh dari kata mudah. Dari 100 orang pertama, hanya 38 orang yang bisa bertahan hidup di tahun pertama. Satu-satunya alasan mereka tidak menyerah adalah karena munculnya orang yang bernama John Smith. John Smith menetapkan sebuah aturan, siapa yang tidak bekerja tidak akan makan. Berkat kepemimpinannya, Smith berhasil mengorganisir pekerjaan dan berburu, bernegosiasi dengan penduduk asli yaitu Powhatan, dan membantu koloni tersebut bertahan selama masa-masa sulit, sehingga Jamestown pun menjadi simbol awal kehadiran Inggris di Amerika. Selama beberapa dekade, kapal-kapal lain pun mulai berdatangan. Bukan hanya berburu kekayaan saja, tetapi mereka juga yang melarikan diri dari penindasan agama, dari raja-raja kejam, dan dari hidup tanpa pilihan. Bersamaan dengan itu, di bagian utara sekelompok pilgrim menaiki kapal Mayflower yang tiba di tempat yang kelak dikenal Plymouth, Massachusetts. Di bawah bayangan musim dingin yang mematikan, mereka membuat perjanjian sosial pertama di dunia baru yang disebut Mayflower Compact. Ini adalah awal dari demokrasi di tanah yang baru. Kemudian satu persatu koloni mulai berdiri di Maryland. Keluarga Calv membuka tanah bagi umat Katolik yang tertindas di Eropa. Di Rhode Island, Roger Williams membangun pemukiman di mana tiap orang bebas memeluk agamanya sendiri, bahkan ateis sekalipun. Di Georgia, para narapidana dan orang miskin Inggris dijanjikan kesempatan kedua untuk hidup lebih layak. Mereka datang dari berbagai latar belakang, orang kaya, orang miskin, orang Katolik, dan Puritan, petani, dan saudagar. Satu hal yang menyatukan mereka adalah semangat membangun kehidupan baru. Uniknya, karena ada 3 karakter lahir di sepanjang pantai timur Amerika Utara setelah dihuni oleh 13 koloni, mulai dari New England yang tumbuh dengan disiplin, kerja keras, dan bersekolah. Di koloni tengah menjadi peleburan dari berbagai budaya, mulai dari Belanda, Jerman, Swedia, dan Inggris. Mereka hidup berdampingan. Sedangkan dari koloni selatan menjadi ladang luas tembakau dan kapas, tempat sistem perbudakan dan berkembang mesin ekonomi yang kelam. Selama
Lebih dari 150 tahun koloni-koloni ini berkembang, berdagang, berperang, dan hidup dengan semangat merdeka. Sekalipun masih di bawah pengawasan bayang-bayang mahkota Inggris, tapi seiring waktu ketegangan pun mulai tumbuh. Mengapa? Raja mulai memungut pajak tanpa suara mereka. Mengapa tentara Inggris tinggal di rumah-rumah mereka? Bukankah mereka berhak atas kebebasan sebagaimana rakyat Inggris lainnya? Dan dengan setiap pertanyaan tersebut, bara api pemberontakan mulai menyala. Setelah Inggris menang perang besar melawan Prancis selama 7 tahun pada tahun 1763, mereka pun kehabisan uang dan solusinya adalah pajak untuk koloni. Mulai dari pajak teh, gula, kertas, bahkan dokumen resmi. Semuanya dikenakan tanpa persetujuan koloni. Hal itu membuat orang-orang koloni marah karena mereka tidak punya wakil di parlemen Inggris. Pada tahun 1773, sekelompok koloni menyamar sebagai penduduk asli dan naik ke kapal teh Inggris di pelabuhan Boston. Mereka membuang semua teh ke laut sebagai bentuk protes jika mereka tidak akan tunduk pada Inggris. Namun sebagai balasan, Inggris justru mengirimkan lebih banyak tentara dan menutup pelabuhan Boston hingga suasana pun menjadi tegang. Pada tahun 1775, 2 tembakan pertama dilepaskan di Lexington dan Concord. Namun, tidak ada yang tahu siapa yang menembak lebih dulu. Tapi sejarah menyebutnya sebagai The Heart Round the World. Tanda bahwa perang pun dimulai antar koloni melawan kerajaan Inggris. Pada tanggal 4 Juli 1776 di Philadelphia, sekelompok tokoh koloni termasuk Thomas Jefferson, John Adams, dan Benjamin Franklin menulis Declaration of Independence yang berisi semua manusia diciptakan setara dan berhak atas kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan. Oleh karena hal tersebut, Amerika Serikat resmi mendeklarasikan dirinya sebagai bangsa merdeka meski perang masih jauh dari kata selesai. Sekalipun Inggris adalah superpower dunia pada saat itu, tetapi koloni punya semangat kebebasan dipimpin oleh George Washington dan dibantu oleh musuh lama Inggris yaitu Perancis. Setelah bertahun-tahun, puncaknya datang pada pertempuran Yorktown pada tahun 1781, di mana akhirnya Inggris menyerah dan perang resmi berakhir dengan perjanjian Paris 1783, di mana dunia akhirnya mengakui Amerika Serikat telah lahir. Setelah revolusi Amerika usai dan Inggris mengakui kemerdekaan Amerika, para pemimpin koloni pun berpikir bagaimana caranya menyatukan 13 negara bagian yang keras kepala, berbeda-beda, dan suka jalan sendiri-sendiri menjadi satu bangsa yang besar. Dalam perdebatan sengit selama 4 bulan, mereka menciptakan kerangka pemerintahan baru yang revolusioner, yaitu 3 cabang pemerintahan. Hal ini untuk mencegah kekuasaan terpusat pada satu orang seperti Raja Inggris, sehingga kekuasaan pun dibagi eksekutif atau presiden, legislatif atau senat, dan DPR, serta yudikatif atau Mahkamah Agung. Kemudian setiap cabang mengawasi dan mengimbangi yang lainnya. Mereka juga menggunakan sistem federal di mana kekuasaan dibagi antara pemerintahan pusat dan negara bagian. Jadi keduanya punya hak dan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga adalah perwakilan rakyat agar negara kecil dan besar diberikan kompromi, di mana setiap negara bagian mendapat 2 wakil untuk senat, sedangkan DPR berdasarkan jumlah penduduk. Hal ini disebut The Great Compromise. Pada tanggal 17 September 1787, konstitusi tersebut ditandatangani tapi belum sah karena masih harus diratifikasi oleh minimal 9 dari 13 negara bagian. Prosesnya tidak mulus karena banyak yang takut pemerintahan pusat terlalu kuat. Lalu The Federalist Paper, serangkaian esai brilian yang dibuat oleh Alexander Hamilton, James Madison, dan John Jay untuk meyakinkan rakyat.
Akhirnya konstitusi pun mulai berlaku pada tahun 1789 dan George Washington menjadi presiden pertama. Namun, pada tahun 1791, banyak negara bagian hanya setuju meratifikasi kalau hak-hak rakyat dijamin. Sehingga 10 amandemen pertama yang disebut sebagai Bill of Rights ditambahkan pada tahun itu juga. Pada tahun itu juga ditambahkan, di mana isinya meliputi kebebasan berbicara agama, pers, hak membawa senjata, hak atas pengadilan yang adil, dan lainnya. Sekian dulu cerita tentang sejarah negara Amerika Serikat part pertama. Sampai jumpa lagi, jangan lupa subscribe, like, dan komen mau cerita apa lagi dari negara apa yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.